Pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya Pak Pangat ini. Iya, Pak Pangat, benar. Pak Pangat, sudah berapa tahun ternak kambing? Ini diperkirakan kalau anaknya ini berumur 5 bulan, indukannya berarti sekitar 2 tahun setengah, 2 tahun setengah. Ini kan udah generasi yang ketiga. Kalau sumber indukannya dulu udah saya jual. Ini ya 2 tahun setengah ini mulai dari indukannya yang paling tua ini kecil. Indukan ini kecil 2 tahun setengah sampai sekarang. Ini indukan ini udah beranak 2 kali. Dia udah beranak dan anaknya udah beranak 2. Awalnya cuma 1. Awalnya cuma 1. Ini saya ninggalin 1. Setiap kali beranak berapa ekor? Ini yang untuk yang indukan yang tua sekali beranak itu 3. 3 ekor. 3 ekor. Terus kan anaknya lagi udah besar, udah berani untuk siap dibuahkan. Kemarin baru belajaran beranak, udah bisa lahiran 2. Mana yang anaknya? Ya anaknya yang ini nih. Ini indukan dari anakan itu. Ini anakan ini. Anakan dari indukan yang ini. Yang itu. Terus anaknya 2. Anaknya 2, yang ini sama yang putih ini, perempuan ini. Jadi yang 3 ini anaknya indukan yang ini. Jadi sekali beranak 2, terus beranak 3 ya. Yang 3 itu ini dengan ini tadinya. Iya, Ini. Bukan, yang 2 udah jual. Oh, yang 2 udah dijual. Udah dijual, ninggalin 1 yang perempuan, karena khusus untuk turunan. Dengan kembali. Yang dijual totalnya berapa dari 2 tahun setengah? Dari 2 tahun setengah berarti ini 7 tambah 2 9. 9? 9 ekor. Dari 1 ekor menjadi 9 ekor gitu ya? 2 tahun setengah? 2 tahun setengah. Berapa kali beranaknya 3 itu? Setiap kali beranak? Setiap kali beranak 3? Enggak, berarti 9 tambah 2. Ini waktu masih beranakan pertama lahiran 2, udah jual lagi. Nah, terus beranak lagi 3, terus nyisain itu 1. Oh, gitu. 11. 11? 11? Iya, 11. Selama 2 tahun setengah jadi 11 ekor? Kan kalau anaknya udah 7 bulan kan udah gede, saya jual. Nah, itu yang bulan kedua, yang 10 bulan, yang ke 15 bulan kan lahir lagi. Itu indukan yang itu. Yang ini. Nah, udah 2 tahun ini ninggalin ini kan udah 2 tahun. Itu kan indukannya kecil itu. Kecil. Ini anaknya kok bisa besar kayak gini? Ini faktor pejantan. Pejantannya apa ini makanya? Yang dulu itu yang apa ya? Yang koplos tapi yang gede tuh namanya Jawa Randu. Jawa Randu, tapi yang gede, Ini anaknya bisa kayak gini? Bisa. Ini kan awalnya indukannya ini kacang ya? Iya. Ini kan kacang awalnya. Kacang biasa kacang ini kan kacang, kelihatan kacangnya tuh. Ini kacang ya? Saya cariin pejantannya yang gede. Waktu melahirkan nggak susah? Nggak susah. Nggak susah? Nggak susah. Biasa aja? Biasa aja. Cuman perawatannya kita sambung susu itu. Susu yang buat hewan kan ada itu susu itu. Kenapa disambung itu? Karena otomatis yang satu tetap kalah. Yang satu? Waktu menyusuinya tetap kalah, gizinya juga nggak mencukupi air susunya untuk 3 ekor. Jadi nah, ini hariannya rumput ini? Sementara ini hariannya rumput, murni rumput. Murni rumput? Murni rumput. Pak Pangat, kenapa awalnya ternak kambing itu pengen? Ya awalnya nih kan ya buat sampingan lah, selain saya pelihara sapi kan juga pelihara kambing untuk sampingan. Nah, sekarang ya udah banyak, mungkin akan saya kembangkan lagi. Akan kembangkan? Akan dikembangkan lagi. Milih kambing apa sapi? Ya, atau dua-duanya? Dua-duanya. Ini sapinya ini? Ya, ini sapinya. Kalau ini sapi awalnya berapa ekor? Ini awalnya 1 ekor kecil. 1 ekor kecil? Seginilah. Yang tengah ini segini nih? Datangnya segini. Itu saya pelihara 1 tahun. Dia sudah siap untuk beranak. 1 kali kawin suntik, jadi itu anaknya yang besar. Oh, ini yang pertama yang kecil ini. Terus jadinya itu hitam. Hitam itu. Terus ini anak kedua. 4 bulan kemudian ini anak kedua. Ini lagi hamil lagi nih. Ini berapa tahun sudah dari awal? Dari awal ya imbang-imbangan dengan kambing ini lah 3 tahunan lah. 3 tahunan? 3 tahun ini. Kalau sapinya 3 tahun, kambingnya 2,5 tahun. Kalau kambing kebutuhan buat apa, sapi buat apa?
Kalau kambing dominan untuk kebutuhan yang sedang-sedang seperti kebutuhan anak sekolah, apa buat tambahan itulah. Kalau dana besar kan kita butuh dana tambahan. Nah, kambing inilah solusinya. Kalau sapi? Kalau sapi mungkin ya untuk menunjang yang lebih besar lagi, kebutuhan lebih besar. Di kendaraan, apa mungkin ada sewa sawah, apa itu rencananya begitu. Nah, ini yang mau dikembangkan sapinya atau kambingnya? Ini masih bingung, Mas. Bingung gimana? Bingungnya ini kan kalau sapinya masih segini-segini kan sayang, apalagi indukannya kan lagi hamil. Kambingnya perkembangannya bagus, cepat, juga sehat-sehat. Ini juga enak, cara makannya nggak susah. Ini rumput apapun mau makan dia. Makanya sementara ini masih bingung mau mana yang mau difokuskan. Tapi rencana ke depan kambing itu mau dibanyakin atau memang beranak pinak lagi nanti biarkan aja? Ya mungkin nyampe angka 12 lah itu sementara. Angka 12? 12 yang paling gede kita jual, apalagi pejantannya paling kita jual. Kita pelihara yang untuk indukan gitu ya. Khusus indukan? Khusus indukan. Ini ngarit antara dengan sapi dengan kambing itu apa bersamaan kebutuhannya? Enggak sama. Nggak sama, yang jelas kalau sapi makanannya apa? Kalau sapi itu saya biasa kasih makan apa namanya jerami. Jerami untuk sapi. Kalau kambing ya daun-daunan, kadang kalau sempat rumput ya rumput. Ya kadang daun randu, daun gori, daun coklat, apa aja mau. Pak Pangat tahu nggak ciri-ciri kambing bisa beranak 3? Kalau secara fisik? Ciri khusus sih mungkin susah ya. Tapi yang jelas mungkin dari gen induknya. Dari gen induknya awalnya dulu anaknya membawa 3 gitu. Secara apa? Kelebihan fisik belum bisa melihat menentukan. Belum bisa karena ya ciri-cirinya sama saja kayak begitu. Mungkin ya utamanya ya itulah dari gen indukan. Kalau dari bokong gimana? Ada perbedaan nggak bokong dengan yang beranak 2 dengan 3? Kayaknya enggak lah, Mas. Sama aja dengan kambing-kambing biasa. Kalau dari putingnya? Dari putingnya sudah pernah memperhatikan belum selama 2 tahun ini? Belum pernah. Belum. Secara fisik semuanya belum pernah diperhatikan. Belum pernah memperhatikan ciri khususnya itu beranak 3. Artinya belum tahu. Artinya gen dari turun temurunnya beranaknya selalu 3. Kalau sudah 3 pasti positif anaknya 3. Gitu. Kalau dari indukan yang ini pokoknya kalau yang dari turunan sini tetap 3. Tetap 3 ya? Tetap 3. Nah, ini Pak Pangat, apa namanya? Sejauh ini selama 2 tahun ini kebutuhan yang paling penting untuk menjual kambing apa? Kebutuhan yang paling penting untuk menjual kambing ya. Kemarin dijual buat apa? Buat tambahan modal penggarapan sawah. Kemarin? Kemarin. Jadi ini untuk sampingannya? Untuk sampingannya. Buat beli pupuk? Iya, beli pupuk. Ini musim ini jual nggak? Musim ini belum, karena masih sayang, masih terlalu kecil. Masih terlalu kecil? Mau digedein dikit lagi. Kan masih udah nggarap sawah tuh? Sekarang ya masih nggarap sih, cuman kan bisa nyari dana-dana lain dulu lah. Gitu. Ini sayang kambingnya masih kecil. Kalau agak gede dikit mungkin harganya bisa lebih. Kalau kotoran berarti masuk ke sawah? Iya, kotoran masuk ke sawah. Terus Pak Pangat, ini kalau kandang segini ini muat berapa ekor ini? Kalau kita sekat ini bisa muat 1, 2, 3, 4, 5 nyampe 6 lah. Sebenarnya ini udah kesempitan ini. Ini udah kesempitan untuk kandang segini untuk 6 ekor mungkin idealnya 6 ekor. 6 ekor ini idealnya. Kalau ini udah kelebihan kapasitas ini. Kelebihan kapasitas. Iya. Dan ini memang sengaja hanya menyambung dengan kandang sapi ya? Iya, sementara ini dulunya ya nggak sengaja sih, cuman dulunya 1 ekor, jadinya ya nggak apa-apa lah kita gabung. Ya berhubung ini udah banyak, mungkin nanti akan dibuatkan sendiri. Tapi tidak bermasalah antara antara sapi dengan kambing, nggak bermasalah. Yang penting kebersihan lah itu dijaga. Yang penting kebersihan itu yang dijaga. Nah, Pak Pangat, pernah selama ini ngalami gudikan nggak? Belum pernah. Masuk angin? Masuk angin belum pernah. Belum pernah. Ini belum pernah dikasih makan daun singkong. Udah. Basah atau kering? Basah, kering, nggak masalah.
Tapi tidak mabok. Tidak mabok. Kuncinya apa kalau kuncinya kalau kita sebelum kasih makan daun singkong basah, kita kasih makan dulu apa gitu. Yang penting dia tidak dalam kondisi perut kosong. Tidak dalam kondisi perut kosong. Baru dikasih makan daun singkong. Kuncinya hanya itu. Kuncinya cuma itu. Kalau obat gudik secara tradisional tahu nggak? Kalau tradisional mungkin kalau kutu kan, kutu kan sering ada ya. Saya kasih obat insektisida jenis pastak itu. Kalau jenis apa namanya tadi? Untuk hama di untuk hama padi. Pastak itu kan. Kalau untuk yang penyebabnya apa gatal-gatal itu mungkin dari segi kebersihan kandang. Saya perhatikan dulu kan saya nggak begitu memperhatikan antara daun-daun yang jatuh di bawah itu saya biarkan aja, ternyata kambingnya nggak bisa bagus bulunya. Nah habis itu saya bersihin terus, saya rajin bersih, kok kulitnya bagus-bagus itu bulunya, berarti kan permasalahannya di tumpukan sampah di bawah kambing gitu. Tumpukan persoalannya itu. Kalau untuk yang faktor utama penyebab gudik itu kayaknya itu sih sebenarnya kan. Uap dari pupuk kandang kan kompos itu kan panas naik ke atas dia. Nah jadinya kambing itu merasa gatal-gatal gitu kan. Nah setelah saya bersihkan terus rutin saya bersihkan, bagus sekarang tuh. Bagus ya. Kutu juga nggak ada, gatal-gatal juga enggak, bulunya bisa ya kayak gini lihat. Kalau pengalaman sebelum ternak kambing ada nggak awalnya? Pernah, dari kecil dulu ya pelihara kambing. Dari kecil? Dari kecil. Sudah pelihara? Sudah pelihara. Jadi mungkin ya udah paham karakter kambing harus bagaimana. Kalau karakter kambing kayak apa sih? Ya mungkin dia yang jelas itu tadi kebersihan sama makan kenyang lah intinya itu. Itu. Nah, kalau kambing berisik gimana cara penanganan? Kan ada itu kambing yang cerewet terus. Kalau udah dikasih makan tetap cerewet. Gimana itu solusi kambing kayak gitu tuh? Mungkin itu jadi kebiasaan kambing sih. Kalau saya ya biarin aja. Dibiarin aja. Biarin aja. Kan kadang ada ya. Yang dikasih makan tetap cerewet. Iya. Itu solusinya hanya dibiarkan aja. Kalau saya biarkan aja. Yang penting kalau ada makan saya kasih makan gitu. Intinya kebiasaan sih. Kalau biasanya kan orang begitu kan, kambing teriak kasih makan, kambing teriak kasih makan. Dia kan waktunya nggak tertentu. Ibaratnya kalau kita makan nggak teratur kan bisa sakit emah juga. Kalau kambing juga begitu, kalau teratur mungkin ya dia teratur juga cara berisiknya. Kalau jam makan belum kasih makan berisik, kalau udah jamnya makan lewat ya udah diam dia. Diam ya. Lebih kebiasaan makan lah. Kebiasaan pemberian makan itu aja. Oke. Terima kasih Pak Pangat. Mudah-mudahan informasi ini penting untuk pemirsa dimanapun berada. Dan sukses untuk ternaknya. Amin. Mudah-mudahan bisa memperbaiki kandang dan kambingnya banyak. Oke, makasih. Terima kasih ya. Iya, terima kasih sama-sama.